Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai burung, ini burung murai batu atau burung kenari. Kalau dia sudah berkicau sangat merdu. Ini burungnya dikandangi tentu saja menjadi tertekan. Kalau burung ini dikandang terus dia akan bersiul, ngoceh, akan berkicau, tetapi lama-lama juga stres karena dikandangi saja. Dan ketika dikandang dia tidak bisa keluar, dan kemudian ketika sudah semuanya tertekan, akhirnya dia menabrak kandangnya sendiri dan mati. Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat bagaimana manusia juga kadang-kadang ketika disapres, ditekan, maka dia pun lama-lama kalau sudah tidak punya kesempatan untuk muncul, dia akan keluar dari kemunculannya akan masuk ke sisi-sisi lain. Ada orang yang galak, ada orang yang dengan orang lain kejam sekali, tetapi seakan-akan dia berdoanya tekun. Kalau menganalisa kitab suci pinter, kalau mendalami doa-doa pinter, kalau bermeditasi dengan segala formalitas cara meditasi pinter. Tetapi kalau ketemu orang lain galak. Sudah kubilang bapaknya galak, ibunya pun ikut-ikutan galak, anaknya apalagi galak. Maka kalau galak akhirnya apa? Selalu ribut dengan orang lain. Relasi tidak baik dan berantem. Dan ini menjadi semacam kutub untuk memunculkan suppression tadi, tekanan dalam jiwanya. Karena dia mungkin tertekan terus, kemunculannya seperti tadi, menjadi orang yang selalu sinis, menjadi orang yang tidak punya idealisme, menjadi orang yang tidak punya pengharapan, menjadi orang yang apatis, dan akhirnya meledak di mana-mana. Seperti berondong atau apa itu, yang kalau direbus atau digoreng menjadi peduk. Dan itu kemudian akhirnya muncul di luar. Saudara-saudari, hari ini kita bicara tentang Injil. Injil itu ada orang bertanya kepada Yesus. Hukum yang utama dan terutama dalam hukum Taurat itu apa sebetulnya? Lalu Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan itu Esa, Allah itu Esa. Kasihilah dia dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kehendakmu, dan segenap akal budimu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Dalam hukum Taurat, dua hukum yang utama itu adalah yang menjadi kunci. Maka kemudian ada orang Farisi, murid orang Farisi yang komentar, tepat sekali jawabanmu guru. Memang Tuhan itu Esa dan kita mencintainya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kita. Dan sama dengan hukum itu adalah mencintai orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, sangat sering kita melihat orang yang membedakan antara bekerja, berdoa, beribadat di gereja, kemudian membaca kitab suci, dan dalam hidup bergaul dengan masyarakat luas. Ada orang-orang yang selalu menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang hebat di dalam mendalami kitab suci, di dalam seminar-seminar kerohanian, di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang teori-teori kerohanian, spiritualitas.
tentang metode meditasi, metode doa sadhana, tentang metode doa berbagai macam metode. Tetapi ketika menunjukkan dirinya selalu kasar dengan orang lain, selalu menyakiti orang lain, bahkan tanpa sadar kata-katanya yang meluncur dari lidahnya selalu menggigit orang lain, artinya menyakiti orang lain. Dan ini tentu saja menjadi pertanyaan, apakah Tuhan yang selalu direnungi, didoakan atau diajak komunikasi dalam doa-doa itu sama dengan Tuhan yang hadir dan menciptakan sesamanya yang justru selalu dia sakiti? Mencintai Tuhan akan terbukti dengan mencintai sesama. Atau sebaliknya, orang yang selalu mencintai sesama, tetapi kemudian dia tidak punya pegangan akan Tuhan. Karya-karya atau pekerja-pekerja sosial itu akan bagus koditenya. Tetapi nanti kalau kita tidak mendasarkan kepada apa yang menjadi pegangan kita, yaitu mencintai Tuhan, maka kadang kita capek, putus asa, kita mengeluh, bekerja untuk orang lain, ternyata orang lain itu menyesal, orang lain tidak mau menanggapi niat baik kita. Mungkin pekerjaan kita gagal, pekerjaan kita tidak sampai membuat orang-orang yang kita bantu sebagai pekerja sosial itu orang yang mandiri, semakin baik. Justru ketika kita bantu, orangnya semakin jelek, semakin buruk, semakin miskin, semakin tergantung. Dan ini tentu saja membuat kita kadang kecewa, putus asa. Tetapi ketika kita tidak sekedar pegiat sosial, tetapi kita sungguh berpegang pada Tuhan di dalam kegiatan membantu orang lain, maka walaupun mungkin usaha kita gagal, tetapi kita akan dilihat bahwa kita sungguh-sungguh mengusahakannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita merenungkan, apakah kita sudah mencintai Tuhan seperti kita juga mencintai sesama? Atau kita sudah mencintai sesama dan di balik itu Tuhan hadir menyatukan kita dengan sesama. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Burung.